poin yang ingin dikatakan Dudu. Satu, KKB adalah saudara, jangan diperangi, harus dirangkul, bisa kembali kepada pangkuan NKRI. Satu ya. Yang kedua, jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Sudah tak terhitung banyaknya prajurit TNI dan Polri yang tewas dibunuh oleh KKB ini, kelompok kriminal bersenjata di Papua ini. Dan bukan cuma itu, mereka juga membakar desa-desa, membakar puskesmas, membunuh dan mengusir para pendatang di luar Papua. Yang juru bicara KKB, Sebi Sambom, menyatakan kelompoknya tidak memiliki sejarah tentang hubungan keluarga dengan orang Indonesia dan Asia. Saudara dalam hubungan apa? Tanya Sebi. Secara tegas, dia pun memastikan pernyataan KSAD tidak akan pernah terwujud. Mimpi KSAD TNI itu menjaring angin dan mimpi hampa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ada berita sebut KKB perlu dirangkul. KSAD Jenderal Dudung jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Ya, saya bacain ya. Kelompok kriminal bersenjata KKB disebut Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bagian dari NKRI yang harus dirangkul untuk disadarkan. Keren ya, keren. Hal itu diungkapkan Dudung dalam kunjungannya ke Kabupaten Mimika, Papua. Ia berpesan agar TNI tak memerangi KKB di wilayah tersebut. Keren. Tapi saya juga berpesan agar TNI harus merangkul KKB, bukan diajak berperang, sambungnya. Top. Dikatakan KKB adalah saudara yang harus hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata, namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI. Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Poin yang ingin dikatakan Dudung Abdurrahman dalam konteks Papua ini adalah satu, KKB adalah saudara, jangan diperangi, harus dirangkul untuk bisa kembali kepada pangkuan NKRI. Satu ya. Yang kedua, jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Saudara, tentu saja ini seruan-seruan simpatik yang sangat bagus. Bagaimana seorang pimpinan Angkatan Darat memotivasi anak buahnya ketika bertugas di daerah yang bukan cuma sulit tapi juga berbahaya, taruhannya nyawa. Saya katakan begitu, berbahaya dan taruhan nyawa karena berita-berita membuktikan sudah tak terhitung banyaknya prajurit TNI dan Polri yang tewas dibunuh oleh KKB ini, kelompok kriminal bersenjata di Papua ini. Dan bukan cuma itu, mereka juga membakar desa-desa, membakar puskesmas, menyerbu, membunuh dan mengusir para pendatang di luar Papua yang pada umumnya berasal dari Makassar, Bugis dan sekitarnya ya, banyak kan ya. Itu yang terjadi di sana. Tiba-tiba Dudung Jenderal Bintang 4 berpidato sungguh sangat manis ya. Tapi saudara sekalian, bagaimana coba respon dari KKB itu sendiri? Ini menarik sekali. Dari Makassar Terkini ID ya. Reaksi keras KKB Papua usai disebut saudara oleh KSAD Dudung. Saudara dalam hubungan apa? Itu tak mungkin terwujud. Iya, seru ya nih. Seru. Oke, saya bacain. Kelompok kriminal bersenjata KKB atau yang menyebut dirinya Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka, ya. Coba mereka menyebut dirinya Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Top ya, atau OPM, Organisasi Papua Merdeka. Jadi dari namanya saja ya, saya kasih tahu ya. Dari namanya saja mereka jelas-jelas separatis. Mereka jelas-jelas separatis, belum dari tindakan-tindakannya ya. Banyak foto, video-video yang beredar bagaimana mereka merobek-robek bendera merah putih, membakar bendera merah putih, bernyanyi-nyanyi, kemudian membuat statement-statement Indonesia penjajah dan seterusnya dan sebagainya.
Dan seperti tadi saya sebut tadi juga sudah banyak aparat TNI dan Polri yang gugur, kalau saya mau katakan salah gugur ya, tewas dibunuh oleh KKB ini. Sebelumnya KSAD Jenderal Dundung menyampaikan bahwa KKB merupakan saudara yang harus dirangkul dan tak perlu diperangi. Menanggapi hal tersebut, juru bicara KKB Sebi Sambom menyatakan kelompoknya tidak memiliki sejarah tentang hubungan keluarga dengan orang Indonesia dan Asia. Kelompoknya tidak memiliki sejarah tentang hubungan keluarga dengan orang Indonesia dan Asia. Menurutnya, orang Papua hanya memiliki sejarah keluarga dengan ras Melanesia di bagian wilayah Pasifik. Saudara dalam hubungan apa? Tanya Sebi. Tanya Sebi ya. Saudara dalam hubungan apa? Tanya Sebi. Secara tegas, dia pun memastikan pernyataan KSAD tidak akan pernah terwujud. Dan mimpi KSAD TNI itu menjaring angin dan mimpi hampa. Jadi si Sebi ini, si KKB ini, ucapan Dudung yang menyatakan bahwa KKB itu saudara yang harus dirangkul, yang kepada prajurit jangan sekalipun berniat untuk membunuh mereka, ya kan, harus dirangkul supaya kembali ke pangkuan NKRI, dijawab dengan tegas dan keras oleh KKB sendiri, kami bukan saudara kalian, gitu ya. Tidak ada sejarahnya, kami tidak ada hubungan sejarah dengan Indonesia dan Asia. Kami orang Melanesia, ya. Dan mimpi Dudung itulah mimpi menjaring angin. Hebat juga ya. Mimpi hampa, menjaring angin dan mimpi hamba. Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengingatkan para prajurit yang bertugas di Papua agar menyayangi masyarakat setempat dan jangan pernah menyakiti hati mereka. Betul, setuju banget. TNI dimanapun bertugas harus menyayangi rakyat. Harus menyayangi rakyat dan tidak boleh menyakiti hati rakyat. Itu betul, setuju banget. Tapi kalau sudah sampai kepada para separatis, pemberontak, ceritanya lain dong ya. Masa Dudung gitu ya, lain lah. Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus menunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Membaca sejarah karir Dudung Abdurrahman ini, kalau Anda buka lini masa ya di Tweetland ya, di media massa ini penuh dengan olok-olok. Sorry banget, olok-olok. Dia disebut Jenderal Baliho lah gitu, ingat? Jenderal yang perang melawan Baliho ya. Baliho. Baliho siapa? Baliho Habib Rizik Syihab ketika dia memerintahkan para anggota Kodam Jaya, dia selaku Pangdam Jaya, memerintahkan para anggota Kodam Jaya untuk menurunkan baliho-baliho milik Habib Rizik yang saat itu menjelang kedatangan Habib dipasang di mana-mana ya. Kemudian Dudung juga dikenal sebagai jenderal pembuat patung. Ketika dia menjadi Akmil, Gubernur Akmil, dia membuat patung Soekarno ya. Kemudian ketika itu dia setelah membuat patung Soekarno, entah ada hubungan atau tidak, dia ditarik ke Jakarta menjadi Pangdam Jaya. Keren sekali, sangat prestisius. Lalu di Pangdam Jaya dia menurunkan baliho Habib Rizik, perang melawan baliho. Kalau teman saya Ahmad Rizal Fadilah mengatakan algojo baliho. Tentu saja istilah ini terlalu berlebihan ya. Tapi Anda mau ngomong apa? Setelah itu tidak lama kemudian dia diangkat menjadi Pangkostrat, dihadiahi bintang 3 menjadi Pangkostrat. Seru kan? Dan kisah belum berhenti sampai di situ. Begitu dia menjadi Pangkostrat, dia memindahkan, dalam istilah Jenderal Gatot Nurmantio, ex-Panglima TNI, dia menghancurkan patung-patung di diorama ruang Kasat, ruang Pangkostrat di Gambir ya. Patung apa? Patung Jenderal Nasution. Patung siapa? Patung Pak Harto, Mayor Jenderal Soeharto, dan patung Kolonel Saroedi. Padahal 3 orang itu adalah orang yang sangat dimusuhi oleh PKI, dan itu disingkirkan dengan dalih yang kemudian kita pikir-pikir apa iya gitu ya. Alasannya Pangkostrat lama, Nasution itu meminta supaya patung itu diambil kembali. Tapi itu kontroversi sehingga ada mengatakan Dudung itu jenderal baliho, jenderal patung dan sebagainya seterusnya. Kemudian entah bagaimana ceritanya ketika Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, Dudung naik menggantikan Andika Perkasa. Nah,
Sikap-sikap kontroversi Dudung ternyata masih berlanjut ketika dia bikin statement bahwa Gerakan Papua Merdeka (OPM) itu jangan dimusuhi. Kepada prajuritnya dia mengatakan jangan berpikir untuk membunuh mereka. Padahal faktanya mereka jelas-jelas separatis, mereka jelas-jelas hendak merdeka, mereka membeli senjata dari oknum-oknum polisi, ya. Anda bisa googling, ya. Banyak oknum polisi atau pendeta yang menjual senjata kepada KKB, pada Papua Merdeka, dan mereka membunuhi rakyat, membakar desa, membakar puskesmas, dan membunuhi aparat TNI dan polisi. Tapi Dudung tetap berlemah lembut kepada mereka. Salah nggak? Saya nggak mau bilang salah. Bukan hak saya tuh. Bukan salah. Tapi sebagai perbandingan, saudara, coba bayangkan, ya. Ini ada berita, ya. 7 pernyataan menggelegar Letjen Dudung. Letjen Dudung. Mulai soal FPI hingga semua agak benar. Ini di Detik News, ya. Agak lama nih, 16 September 2021. Ini hanya flashback saja. Pernyataan Letjen Dudung, Letjen Dudung Abdurrahman tentang semua agak benar di mata Tuhan memantik kontroversi. Sebelum itu, jejak Dudung sebagai perwira tinggi TNI AD kerap menyita perhatian masyarakat. Saya tidak ingin mengomentari satu, soroti tabur buah Gatot dan kawan-kawan. Biarin aja, ya. Sama TNI kalian, yang satu sudah pensiun, yang satu masih aktif. Lalu juga soal demo Omnibus Law. Dia menuduh ada gerombolan yang didatangkan dari daerah-daerah, tapi saya lewatin aja, ya. Nah, ini ketiga, Dudung perintahkan pencopotan baliho FPI HRS. Saat menjabat Pangdam Jaya, Dudung juga memerintahkan jajarannya untuk mencopoti baliho FPI dan Habib Rizik Syihab HRS. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Keren sekali, ya. Karena beberapa kali polisi Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu, kata Majen Dudung. Gagah sekali. Dudung menegaskan ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan baliho. Ia meminta tidak ada pihak yang seenaknya sendiri dan merasa paling benar. Kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat pada hukum. Kalau masang baliho, udah jelas aturannya. Ada bayar pajak dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba. Pokoknya tegas. Tegas dulu. Apa yang dikatakan dulu tentu saja benar. Bahwa memasang baliho ada aturannya. Tidak bisa seenaknya. Ada lokasi-lokasi ditentukan. Ada pajak yang harus dibayar. Dan untuk itu, Pangdam Jaya memerintahkan pasukannya untuk menurunkan baliho Habib Rizik Syihab. Top. Tapi numpang tanya, Dudung, apa yang Dudung lakukan terhadap baliho-baliho yang dipasang oleh Puan Maharani? Di mana-mana, di segala tempat. Kepakan sayap kebinekaan. Imun aman amin. Gitu. Macam-macam. Ada satu saja. Dari Dudung Abdurrahman, baik sebagai Pangdam maupun sebagai Pangkostrat. Nggak ada, bro. Nggak ada. Jangan bilang itu bukan tugas saya. Emang waktu dia menurunkan balihonya Habib Rizik itu tugas dia? Tidak. Jangan bilang itu tugas saya. Jangan. Ya kan? Kemudian ada lagi, ya, kalimat-kalimat lainnya. Ini saya lanjut lagi. Ini seru sekali. Dudung bicara pembubaran FPI. Jauh sebelum pembubaran FPI, Dudung telah berbicara keras soal hal tersebut. Dudung menyebut apabila FPI tidak taat terhadap hukum bisa dibubarkan. Kalau perlu FPI dibubarkan saja. Itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba TNI, mari, katanya. Top banget, tegas banget pada FPI. Dudung menilai FPI berbuat sesuka hati. Dia menegaskan TNI akan melakukan tindakan ketika ada baliho yang melakukan ajakan untuk berbuat revolusi. Sekarang kok mereka dalam kurung FPI ini seperti yang ngatur suka-sukanya sendiri. Saya katakan itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Tidak ada baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan mencoba mengganggu persatuan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam. Tidak semua. Banyak umat Islam yang berkata, berucap, dan bertingkah laku baik. Saudara sekalian, ini tegas keras sekali. Bahkan dia sampai mengatakan, kalau mau coba-coba TNI, mari. Gitu loh.
Ini apa yang terjadi gitu loh. Ini mohon maaf, ini sejarah ya. Kepada FPI, saya mau tanya kepada Dudung ya, berapa nyawa yang sudah dibunuh oleh FPI? Berapa desa yang sudah dibakar oleh FPI? Berapa puskesmas yang sudah dibakar oleh FPI? Berapa tentara dan polisi yang sudah dibunuh oleh FPI? Nggak ada, bos. Nggak ada. Bicara soal spanduk, baliho-baliho revolusi, itu kan disebut revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Akhlaknya direvolusi, diperbaiki secara mendasar, gitu loh. Jadi ketika kepada FPI sok ngatur-ngatur, seenaknya sendiri, lah coba Papua itu seenaknya sendiri apa enggak? Mereka membunuhi dong, mereka membunuhi TNI polisi dong, mereka membunuhi rakyat dong, mereka membakar desa dong. Mereka merobek-robek bendera merah putih dong. Mereka membakar bendera merah putih dong. Saya mau tanya, ada nggak satu saja perbuatan para OPM tadi yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka? Itu jelas-jelas separatis. Menamakan dirinya Tentara Nasional Pembebasan Papua, itu jelas-jelas separatis. Ada nggak satu saja perbuatan separatisme tadi yang dilakukan oleh PI? Boten dong. Tak ayak dudung, tak ayak. Yang kita tahu justru setiap ada musibah, bencana, FPI dengan hilminya datang paling depan, paling duluan, membantu korban, mengevakuasi korban, membawa peralatan, obat, makanan, minuman, selimut, dan sebagainya. Lalu di mana letak radikalnya FPI? Di mana? Kalau Anda berkaca pada kekerasan, itu zaman dulu sebelum Munarman masuk. Mereka datang menyerbu tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat mabuk, karaoke segala macam. Itu zaman sebelum Munarman masuk. Dan itu juga mereka lakukan setelah mereka berkali-kali berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan, yaitu polisi, yang kemudian tidak kunjung melakukan tindakan yang tegas. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu kisah lama. Sementara OPM, sementara Tentara Nasional Pembebasan Papua itu sampai hari ini masih melakukan kekerasan, masih membunuh rakyat, masih membunuh TNI Polri di lokasi sana. Ini logikanya gimana? Kenapa seorang kasat? Saya tidak bermaksud memusuhi TNI. Mohon maaf, TNI itu, waduh, di hati saya betul. Di hati saya. Saya termasuk yang di jalanan waktu aksi-aksi. Dan saya melihat betul, begitu tentara datang, itu demonstran, bernyanyi, menyambut, segala macam. Saya ada di peristiwa 21, 22, 23 Mei di depan Bawaslu, Jalan Tamrin. Ada bagaimana TNI datang dengan tentaranya, dengan truknya, disambut. Karena kita tahu TNI bersama rakyat. Tidak, saya tidak mengusir TNI. TNI betul-betul, waduh. Anda yang demo-demo tahulah bagaimana sikap, mohon maaf banget, bagaimana sikap demonstran terhadap polisi dan terhadap TNI. Beda banget. TNI bersama rakyat. Cuman di tangan Dudung sebagai kasat, kenapa dia begitu tegas dan keras terhadap FPI? Sementara dia justru memerintahkan anggotanya yang jelas-jelas nyawanya terancam di Papua dengan kalimat jangan sedikit pun kalian berpikir untuk membunuh. Mereka harus dirangkul, mereka harus saudara kita. Dan itu dijawab dengan tegas oleh OPM. Dari mana saudara? Tidak ada saudara. Itu mimpi Dudung, mimpi menjaring angin. Itu hampa. Malu nggak lo? Kalau saya malu. Saya ngaku-ngaku saudara, ingin berdamai segala macam, bahkan memerintahkan anak buah saya jangan membunuh, walaupun dengan resiko mereka terbunuh. Tiba-tiba dari seberang musuh mengatakan, dari mana? Gue bukan saudara lo. Gue nggak ada sejarah saudara sama Indonesia, sama Asia. Gue milih Asia. Saya tidak ingin mengatakan macam-macam, tapi hanya ingin mengingatkan ini fakta sejarah. Dan belum sejarah betul, baru terjadi hari-hari ini. Kita masih bisa ketemu, membaca beritanya, bukan cerita puluhan tahun yang lalu. Pertanyaan saya, kenapa sih Dudung begitu keras terhadap FPI? Terhadap umat Islam? Tegas! Kalau mau coba-coba TNI, mari. La ilaha illallah. Itu anak-anak FPI, seragam aja mereka beli sendiri, bro. Putih-putih itu mereka beli sendiri, mereka menabung. Dengan pelan-pelan mereka menabung, beli padnya, beli seragamnya, beli sepatunya, semua serba putih itu menabung. Dan saya tahu persis mereka tidak boleh membawa senjata, apalagi senjata api, senjata tajam pun tidak boleh. Lalu dikatakan kalau mau coba-coba TNI, mari. Bablas, bos. Enggak gitu.
Tapi ketika dengan OPM Papua, kenapa begitu lemah lembut? Kenapa begitu berkasih sayang? Emang kalau mereka saudara, FPI bukan saudara kita? Emang kalau OPM itu saudara yang harus dirangkul, FPI itu musuh yang harus dibasmi? Sehingga kalimatnya seperti itu. Sorry banget. Saya juga ingin mengatakan pada teman-teman, mohon maaf, bukan saya tidak mengikuti saran-saran kalian, jangan Dudung, jangan dimusuhi. Saya tidak musuhi Dudung. Tidak. Dudung jangan dipojokkan. Saya tidak memojokkan Dudung. Saya hanya mengulang kalimat-kalimat, kan sikap-sikapnya yang begitu kontroversial. Paradoks. Kepada kelompok yang jelas-jelas membunuh, menebar teror segala macam. Teror, mereka teror, jelas-jelas teror. Begitu lemah lembut, jangan dibunuh, jangan pernah berpikir membunuh mereka, harus dirangkul, mereka saudara kita. Sementara kepada FPI yang baru hanya tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah belaka, begitu kerasnya. Ada apa? Ada apa? Saya nggak tahu bagaimana reaksi Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Darat, setelah OPM menyatakan jangan mimpi, kami bukan saudara kalian. Mimpi menjaring angin. Aduh. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuka mata aparat dan khususnya pimpinan TNI kita bersikap lebih fair. FPI itu bukan musuh. Mereka tidak radikal. Mereka tidak berusaha menggulingkan pemerintahan. Mereka tidak berusaha mengganti Pancasila. Mereka tidak berusaha merongrong makar. Tidak. Apalagi mereka tidak korupsi. Habib Rizik tidak bermain narkoba, menjual senjata kepada OPM. Nggak ada. Jadi kenapa begitu keras terhadap FPI? Sorry banget. Kenapa? Sorry ya. Oke, gitu aja. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.